Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Hanifuddin di podcast Ansor Media Ujung Manik. Kali ini kita kedatangan narasumber ataupun tamu yang sangat luar biasa. Selamat sore sahabat Azhar. Selamat sore sahabat Hanif. Ya. Beliau ini adalah demisioner ketua ranting 2019-2021 ya Bang. Alhamdulillah, Ya, betul begitu. sekali. Beliau ini termasuk sesepuh di jajaran ranting kita ini, ranting Ujung Manik. Waduh. Kegiatannya apa ini setelah besok liburan sekolah, selain ngajar ini apa sahabat? Agenda ke depan kemungkinan ngode ya. Ngode apa ini? Iya. Apa aja kita karena serbaguna ya apa aja kita harus bisa. Oh berarti kayak toko bangunan ini. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol jauh bersama beliau, kita mungkin perkenalan dulu ya. Tadi sudah saya sebutkan nama lengkapnya Azharianto, atau yang bisa kita panggil sahabat-sahabat panggilannya akrabnya Bang Azhar. Iya, betul. Ini selanjutnya begini, kita ngobrol santai aja begini. Kita sharing-sharing tentang bagaimana dulu sahabat ini berproses di Ansor Banser Ujung Manik. Ini awal mula mengikuti diklat ataupun PKD itu tahun berapa begitu sahabat? Untuk saya dulu kebetulan tidak seperti sekarang ya. Dulu kan kita langsung pendidikannya ke Banseran. Oh, ke Banseran begitu. Tahun 2014 dulu itu saya berapa tahunnya setelah lulus sekolah itu saya datangi oleh sesosok orang ya. Ini orangnya wujud tapi ya. Orangnya wujud ya. Wujud. Karena alhamdulillah itu termasuk keluarga saya, terus kemudian teman dekat saya itu sahabat Nasir yang dulu itu memang dari dulu kita akrab dengan beliaunya. Pada suatu saat dulu saya didatangi beliau tumben-tumbenan. Oh ya. Ngendong bahasanya. Ngendong ya. Tumben temen wong ana apa iku. Ada apa? Kita kan bertanya-tanya. Kemudian setelah beberapa menit kita mengobrol, beliaunya itu membawa surat pernyataan. Kemudian apa jenenge formulir pendaftaran. Waktu itu 2014. Oh 2014 itu 2014. Bang. Saya berarti baru lulus SMP itu. Lulus SMP. Saya juga Beliau sudah berproses luar biasa. Iya. Alhamdulillah pas waktu itu kita ya termasuk mendadak. Beliaunya langsung menyodorkan formulir tanpa pikir panjang. Besok milih Banser ya. Besok ikut Banser. Oh, ya insyaallah kita ikut Banser besok. Tapi sebelumnya itu udah tahu Banser itu apa atau belum? Ini karena dulu itu kan kebetulan dulu pernah punya tetangga yang dulunya ikut Banser. Oh. Nah, tapi pas waktu itu saya tanya Banser siapa? Banser ya pokoknya sing pasukan kalah di sini jaduk-jaduk. Iya, karena dulu kan seragamnya itu hitam. Iya. Tidak Jadi mindsetnya ke sana begitu. Iya. Pokoknya Banser yang dulu itu angker lah, terkenalnya angker. Orangnya hitam, bajunya hitam. Ya kan, orang masa beduk enggak masa beduk, tapi kecocok ya. Ya, terus ya, gimana? Kena jarum ya tetap lah ya. Namanya orang. Pas waktu itu pas ditanya apa itu gelem jadi Banser, mau jadi Banser, insyaallah siap. Kita langsung tanda tangani si formulir. Setelah itu tinggal menunggu tanggal Mei-nya gitu kan. Setelah menginjak tanggal berapa dulu, tanggal 15 apa tanggal berapa saya sedikit lupa, kita berangkat ke sana dengan bermodalkan apa ya, tekad yang kuat. Tidak ada tekad yang kuat. Tidak ada malah dulu ya. Tahunya itu pendidikannya tidak militer. Tahunya pendidikannya cuma ya kayak PBB begitu ya, baris berbaris. Bukan kayak PBB malah.
kayak apa ya? Dulu Pramuka mungkin. ya semacam pramuka lah. Iya. Semacam pramuka, kemudian kebetulan kan dulu juga aktivis pramuka. Ya paling kegiatannya paling kayak pramuka. Jalan-jalan Enteng, gitu. jalan-jalan, nyanyi-nyanyi, takon-takon dan sebagainya lah. Oh, enteng. Iya. Bermodalkan kita berangkat ke sana kaos, terus celana apa itu dulu ya? Komprang. Enggak celana komprang. Kita kalau nggak salah celana pramuka. Oh, malah celana pramuka. Iya. Terus pakai sepatu cat lah. Kita berangkat ke sana. Akhirnya daftar. Akhirnya iya. Kebetulan kita tidak langsung ke sekretariat karena kita ada yang menjadi pengurus sendiri. Jadi kita terima beres lah. Iya. Seperti itu. Itu tempat di mana itu, sahabat? Dulu. Masih ingat nggak? Pas 2014 saya ingat sekali kita di Pondok almarhum Basar Bini Hasan. Oh iya. Tempatnya di Bantarsari. Bantarsari. Iya. Itu kan perjalanan Anda untuk pertama diklat begitu ya. Lah untuk di ansornya sendiri begitu. Untuk di ansornya ini setelah diklat atau ansor dulu baru diklat ini? Nah, untuk keansoran ini alhamdulillah saya tidak. Iya, saya tidak mengikuti pendidikan ansor karena kebetulan yang PO dulu kan kita 2 kali pembayatan pas dulu. Oh iya. Jadi ada malam pertama, bukan malam pertama yang gitu ya. Malam pertama juga kemudian malam kedua kita ada bayat seperti itu. Jadi langsung lah malam pertama ada caraka, setelah caraka itu ada pembayatan, malam bayat ansor dulu, kemudian ada yang malam kedua. Oke. Berarti memang kalau dulu kan memang dikatakan diklat ya sudah dalam ansor begitu ya. Bisa masuk ansor begitu. Kalau sekarang kan ansor. Memang peraturannya berbeda. Iya. Harus ada PKD, setelah PKD diklatsar seperti itu. Iya. Oke. Lah ini kan sahabat Azhar ini kan dulu pernah diamanai begitu ya untuk menjadi ketua ranting di ranting kita begini. Ini sesepuh sahabat-sahabat tolong dicontoh begitu. Diconteng ya. Jangan dicoblos ya. Jangan dicoblos. Lah, pengalaman ataupun perjalanan lah. Mungkin dari yang terburuk dulu. Dari mungkin anggotanya susah untuk dikumpulin atau apa. Itu gimana? Alhamdulillah selama saya menjabat jadi ketua ranting ansor itu tidak ada yang susah. Yang susah itu penghasilan kita. Ya memang notabene kita kan tidak ada yang pekerja tetap, itu tidak ada. Rata-rata kita dulu itu pekerja serabutan. Karena ya maklumlah kita di kampung, kebetulan juga pengurus ranting ya. Mau nggak mau kita tuntutan keluarga dan kebutuhan kita ya harus terpenuhi juga seperti itu. Apalagi kan ansor ini lembaga non profit begitu ya sahabat ya, yang memang tidak menghasilkan uang begitu kan. Iya. Apalagi itu makanya seorang ini prinsip saya itu banser itu harus disegani memang. Iya. Terus dikopini juga. Tapi begini sahabat, ngomong-ngomong, setelah Anda tadi berproses terus terpilih menjadi ketua ranting begitu ya, ada nggak satu besitan di kepala bahwa wah buat apa sih saya capek-capek ngurus organisasi, mending saya kerja pulang ada anak istri di rumah, mending tak tinggal saja. Pernah nggak terpikir seperti itu begitu? Untuk itu dari mulai saya diklat sampai sekarang alhamdulillah tidak ada berpikiran seperti itu bahwa ikut organisasi ini sebuah kerugian, itu tidak. Subhanallah ukhti, akhi. Tolong ya. Saya ini masih siang jadi saya Azhar, kalau malam ya Azhar ya. Azharianti. Iya, untuk itu saya memang orang organisasi memang dari kecil. Kita dari SD sering ikut pramuka, kemudian SMP, kemudian SMK juga ikut beberapa organisasi. Jadi memang hidup saya itu sebagian itu di organisasi juga bergaul. Pengabdian begitu ya sahabat. Pengabdian. Karena saya memang dari dulu tidak suka introvert ya.
Saya kalau sendirian tuh bingung, Mas. Bingung Jadi ya, ya memang apa? Buat apa sih sendirian kalau teman kita itu ada yang bisa diajak untuk berpikir bersama Oh seperti iya itu. iya, siap. Kemudian juga prinsip saya, hidup saya itu tidak ada artinya kalau tidak ada bekasnya. Oh, iya. Artinya kita tidak membantu orang lain, tidak ada tidak ada Iya. manfaatnya loh. Khairunas anfa'uhum linnas begitu ya. Seperti itu, Mas. Itu dari Dari guru-guru kami seperti itu mengajarkan. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat. bermanfaat. Oke. Berarti memang itu udah panggilan jiwa begitu ya, sahabat. Panggilan jiwa juga setelah diklat kita mengulas kembali sejarah para pendahulu-pendahulu kita itu memang seorang pejuang, Iya, bukan pecundang begitu. bukan pecundang ya. Iya, kisah mbah saya itu dulu pas zaman-zaman tidak sedap lah. Pas zaman perang itu memang beliaunya imam musola. Oh, imam musola. Imam musola, dan kebetulan itu Bukan imam Masjidil Haram tapi ya. bukan. Imam musola, dia berjuang untuk NU, berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. juga, mencerdaskan ya lingkungan lah, walaupun lingkungan dulu kan tidak seperti sekarang sudah banyak orang, sudah rame lah ya, sudah kalau maju dulu lah ya. sepi peradaban. banget. Saya pas waktu 2000 berapa itu 2004 2005 kan masih sepi, sekarang sudah lingkungan saya itu sudah penuh. Sudah penuh. Yang namanya daunan itu nipah itu sudah tidak ada sekarang, sudah rapat semuanya. Iya, Begitu. Kembali lagi ke tadi ya, belum terjawab. Iya. Pas waktu dulu alhamdulillah kita 2019 itu dijadikan pengurus Ansor karena memang kita sudah bekerja di 2014 sampai 2019 itu maksimal betul. Itu berarti berapa tahun jedanya? 2014 sampai 2019? Ya Sekitar 4 tahun begitu ya. 4 tahun. 4 tahun lah ya. 4 tahun. 4 tahun kita berproses. Kita tidak langsung hidup di ranting loh. Oh iya iya. Kita kalau dulu 2014 itu langsung lingkupnya ke kecamatan. Oh malah ke kecamatan Iya, dulu baru ke kecamatan ranting. dulu baru ke ranting. Ini perlu dicontoh Sari. Nah, oke. Terus Iya, kita lahir langsung di atas bukan di bawah. Jadi kita lahir kalau cara bayinya itu kita langsung kumisan ya. Kita langsung jadi tua. Karena memang posisi dulu kan ranting juga tidak terlalu aktif, di kecamatan juga tidak terlalu aktif. Nah, tujuan 2014 itu kita didiklatkan memang untuk membangun, untuk mendobrak generasi-generasi Ansor Banser yang baru, kita naikkan seperti itu. Iya, iya. Ratingnya naik. Nah, setelah 2014 itu kita langsung ratingnya naik. Kayak bikin baju seragam Banser Doreng. Iya. Termasuk itu pencetusnya dari Kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lain, kemudian dari PC itu membuat yang itu Doreng. Oke. Ada sejarahnya itu. Berarti memang apa ya? Dari kecil memang sudah sering berkhidmah di organisasi. Jadi memang apa ya? Ini juga apa ya? Buat sahabat-sahabat juga yang belum mau beraktif di organisasi ini perlu dicontoh. Jadi memang ini panggilan jiwa begitu ya, sahabat. Panggilan jiwa. Tidak bisa dipaksakan. Terus begini, waktu sahabat Azhar ini menjadi ketua ranting atau katakanlah berproses di ranting ya, waktu 2019 sampai 2021 ya Bang ya. 2021. Sahabat, oke. Berarti memang kan kalau di ranting kan 2 tahun ya, 2 tahun. Ada enggak sih program unggulan yang memang menjadi pionir ataupun menjadi sorotan bagi ranting-ranting lain begitu loh? Punya gerakan apa ini begitu? Itu yang menjadi kesan sampai hari ini itu apa begitu? Kalau gerakan dari dulu itu kebetulan dari program kami belum ada yang jadi program unggulan. Kita memang karena sebatas apa namanya ya, kita meneruskan paling progres sedikit demi sedikit.
apa namanya SDM juga. Kalau dulu kan kita memang merencanakan dari ini dulu pembangkitan di Ujung Manik. Oh iya, iya. Setelah 2014 kita bangkit dari ketidakaktifan kita menjadi aktif. Setelah itu kita bikin acara, ada pokoknya yang tidak ada di pikiran orang lain lah. Waduh. Iya. Di luar Nurul lah ya. Di luar Nurul. Kita itu dulu apa ya? Memang tidak ada yang menyamai kita di Ujung Manik loh. Kita ada latihan lari, iya kita fisik, terus ngebek. kita alhamdulillah ngebek tidak. Terus kemudian kita juga latihan pencak silat juga, pencak dor juga. Iya ya walaupun tidak ada yang resmi seperti itu, kita latihan bersama untuk menghidupkan. Kemudian kita mempererat silaturahim antara anggota. Terus juga dulu itu ya kebetulan juga keluarga semua sih ya yang menjadi anggota itu. Walaupun tidak seayah ya dari kakak dan seperti itu. Ataupun tetangga, teman-teman yang akrab gitu ya. Teman-teman yang akrab kita seperti itu. Jadi pas dulu itu hampir itu setiap hari, setiap malam kita bersama. Wah. Makan, tidur, mandi. Mandi tidak. Tidur ya dari mulai makan, tidur, ngopi, kemudian kita pokoknya bersama lah. Kita mencetuskan pemikiran-pemikiran baru untuk bagaimana Ansor bisa kedepannya lebih maju. Seperti itu. Artinya tidak tidur terlalu lama begitu. Tidak tidur terlalu lama. Kalau dulu kan memang terus tidak ada anggotanya, terus tidur. Karena tidak ada yang dipimpin ya, mati suri. Sekarang kita punya anggota, walaupun dulu 2014 itu 5 anggota baru. Berarti memang perjuangannya sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Atau biasa di luar? Biasa di luar. 5 orang anggota baru itu bisa membangkitkan senior-senior yang dulu memang tidur. Pengalaman saya pas waktu itu kan saya baru 1 tahun 2014 diklat, kemudian 2015 kita direkrut di salah satu SMP. Perlu saya terangkan SMP-nya? Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Karena itu masih lingkup desa kita. Ya. Di SMP Bahari kebetulan alhamdulillah direkrut awalnya untuk menjadi penjaga sekolah. Kemudian tukang kebun. Tidak, belum. Penjaga sekolah, kemudian tukang parkir juga. Awalnya itu, kemudian saya kenal dengan sahabat Mahya itu yang dulu belum tahu dia juga aktivis Ansor Banser juga. Terus kemudian saya dekat. Nah, pas waktu dulu itu memang kan saya lagi aktifnya, lagi semangatnya. Kita ngepam sana sini lingkup kecamatan. Nah, saya itu mengajak sahabat Mahya. Pertama ngepam itu di Nganten kalau nggak salah. Saya minta ngepam bareng di Arak-Arakan. TPQ kalau nggak salah dulu. Pak Weta Aruf. Iya. Nah, itu pertama kali dia ngepam. Kalau nggak salah. Seingat saya itu dia pertama kali ngepam itu. Seragamnya masih hijau-hijau seperti tentara. Oh iya. Tentara hijau apa itu namanya lah. Dulu itu. Kemudian saya juga setelah sekian lama kita membangkitkan lagi yang sepuh-sepuh kayak kita sering sowan kepada senior Banser yang diklat tahun 2000 berapa itu 10-an ataupun yang ke belakangnya 1989 kalau nggak salah. udah ikut diklat. Iya. Tapi pas waktu itu kita tidak beliaunya tidak aktif. Nah, kita sowan, kita ajak berunding, kumpul bareng silaturahim, sering silaturahim. Alhamdulillah sekarang menjadi aktif lagi. Menjadi kalau di Ujung Manik donatur utama.
Itu yang penting. Itu yang paling penting. Beliaunya juga yang pertama banyak pengalaman, kedua beliaunya juga ex apa ya? Kopassus. Bukan. Ex PT lah. Jadi beliaunya juga sudah keliling mungkin Indonesia ya, bekerja ke sana ke sini, Oh iya. punya modal banyak. Alhamdulillah dulunya dia juga merasa prihatin dengan kondisi beliaunya dulu pas menjadi Banser, kemudian ada Banser baru kita yang 5 orang itu dia sangat mensupport dan semangat sekali. Jadi sampai sekarang dia ikut aktif, ikut ngurip-nguripi bahasanya ya. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, oke. Kembali ke tadi masalah apa? Hikmah, terus juga ini kan salah satu ranting kita kan termasuk ranting yang alhamdulillah aktif untuk hari ini ya Bang ya. Untuk hari ini dan juga akreditasinya kemarin saya juga ngobrol-ngobrol dengan sahabat Amar. Katanya kita juga ranting yang gemuk, artinya bukan gemuk orangnya begitu ya. Gemuk dalam arti kuantitas dan kualitas begitu ya sahabat. Lah ada enggak begitu untuk waktu sahabat Azhar ini di kepengurusan ranting ya, khususnya waktu menjadi ketua, cara-cara tersendiri itu untuk mengajak kaum muda ataupun usia-usia seperti saya untuk bergabung berkhidmah di organisasi kepemudaan yang notabene kita kan tidak dibayar begitu loh Pak. Tidak dibayar, cuma khidmah, pengabdian begitu. Itu ada enggak trik-trik ataupun cara-cara tersendiri untuk yang nantinya bisa diterapkan di kepengurusan selanjutnya begitu loh sahabat, ataupun kepengurusan tahun ini? Yang saya terapkan dahulu memang paksaan. Pertama bukan paksaan ya. Bukan paksaan. Memang tes mental dulu. Dia yang kebanyakan saya rekrut kan orang-orang yang memang punya tekad yang kuat, kemudian jiwanya itu meronta-ronta. Berapi-api begitu. Berapi-api. Memang orangnya dilihat semangat. Kemudian kreatif. Terus apa ya, luar biasa pokoknya lah. Orangnya luar biasa. Kita dekati. Kita ngobrol. Kalau sudah masuk baru kita tawasul. Iya. Kalau dulu memang jangan sampai hilang itunya ya begitu. Iya, saat saya menjadi ketua ranting, saya bocorkan ini. Sering saya tawasuli memang sahabat-sahabat semuanya biar selalu akrab, selalu silaturahimnya itu tidak terputus. Iya. Karena itu yang paling penting. Kita akan menciptakan suatu pemikiran yang bagus ketika kita musyawarah bersama. Iya. Tidak akan sendirian. Kalau sendirian tidak akan pas seperti itu. Kurang lebihnya tidak ada yang mengoreksi kalau kita berpikir sendiri. Tapi kalau kita bersama insya Allah ada titik temu yang baik memang. Prinsip saya seperti itu. Iya. Untuk sahabat-sahabat semuanya. Kemudian yang menjadi memperkuat tali silaturahim sih, biar anggota-anggota yang lain tidak cepat bubar seperti itu. Paling itu. Yang lainnya sering mengikuti, ngobrol bareng, sering ngobrol gitu bareng. Ya. Terus begini, kadang kan kita berproses ya, yang namanya berproses pasti ada yang namanya titik jenuh begitu sahabat. Iya. Contoh saya kan anggota baru begitu, anggota baru yang baru kemarin ikut PKD dan alhamdulillah hari ini ada panggilan jiwa untuk aktif begitu ya. Lah kadang kan juga ada yang namanya titik jenuh, males begitu. Lah cara membangkitkan kader-kader ini untuk tetap cara bahasanya tetap ayo loh, tetap semangat itu. Gitu. Itu ada hal-hal tersendiri selain memang tadi dengan diajak ngopi, dengan ngobrol bareng, dengan ditawasuli atau apa, itu ada enggak begitu? Ada. Itu ada. Pokoknya kita simbiosis mutualisme lah ya. Iya, selain kita juga untuk meminta tenaga para sahabat-sahabat, kita juga kalau otomatis kalau kita berpikir tentang material, kita lama-lama kita jenuh. Iya, benar. Karena hampir setiap hari itu kegiatan ada di Ansor. Apalagi zaman saya dulu itu memang hampir setiap hari berkhidmah. Pengabdian terus siang,
malam sampai pagi lagi. Itu tidak ada putusnya. Kalau zaman saya dulu gini, siang gini, siang kita berjuang pengajian. Kemudian malam kita sowan ke kiai. Sowan ke kiai dengan sahabat-sahabat itu sampai pagi. Setelah pagi kita mencari makan sendiri-sendiri. Kemudian setelah sore harinya kita datang lagi, kumpul lagi. Hampir itu setiap hari. Ya orang mana yang nggak jenuh kalau kantongnya tipis, benar. Pasti jenuh. Nah itu cara jitunya apa yang sahabat-sahabat mau kita rundingkan. Kita ajak ngopi dulu, kemudian kita tanya apa yang sahabat butuhkan. Uang. Jelas kita tidak mampu. Jelas kita tidak mampu memang. Tapi paling tidak kita punya cara untuk membangkitkan pemikiran sahabat. Membangkitkan semangat yang tadinya luntur begitu ya. Misal usahanya lagi bangkrut atau lagi sepi. Kita berinovasi. Gini apa usaha ge mandan main kayaknya lho. Kita coba kasih masukan. Kayak ini tadi. Akhirnya kan bisa aktif kembali. Oh iya. Terus pada hatinya kan jelas, oh iya ketuanya memperhatikan saya. Ketuanya itu perhatian kepada saya, tapi kok saya tidak mungkin. Harus ada timbal balik. Itu memang hal kecil tapi pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar sekali. Makanya sampai saat ini sekarang bisa dikatakan saya legend. Saya sudah mitik alhamdulillah. Iya, karena memang saya dulu sering banget seperti itulah. Kayak sahabat yang sudah tahu ya kebetulan seperti itu tekniknya. Kemudian dipraktekkan juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi dari sahabat yang satu dengan yang lain klop, pemikirannya sama. Kita itu harus bangkit seperti itu. Oke. Terus begini, sahabat Azhar ya, mumpung sahabat Azhar di sini ini beliau sangat sibuk banget begitu ya. Karena pagi beliau ke sawah, sore golet tengkek. Enggak, ini bercanda ya sahabat ya. Begini, ada beberapa hal yang memang ini sangat cukup diperhatikan tentunya oleh kita ya sebagai pemuda begitu. Apalagi kita notabene memang banom dari organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ya, Nahdlatul Ulama begitu. Cuma kadang begini, ada orang yang memang kepengin berkhidmah di Ansor ataupun di Banser begitu. Tapi dia masih berpikiran bahwa tidak dibayar ataupun nanti tidak bisa membagi waktu dengan keluarga ataupun tidak bisa membagi waktu dengan pekerjaan. Ini kan sebagai kalau saya memang masih belum memiliki istri begitu ya, belum memiliki istri dan juga belum memiliki cewek begitu ya. Jomblo ya. Promo. Ini promosi. Promo 12 ya besok ya. Nah, untuk apa ya, cara teman-teman atau sahabat-sahabat dahulu ataupun mungkin nanti bisa diterapkan untuk bisa menangani orang-orang seperti ini, bisa merubah mindset orang-orang yang khawatir dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Ya perlu, cuma tidak begitu dikhawatirkan banget. Itu kan sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Bisa membagi waktu atau tidak dengan keluarga, dengan pekerjaan. Toh juga di organisasi kayak Ansor, Banser kan kebanyakan kegiatannya malam begitu ya. Kegiatannya malam. Itu gimana sahabat Azhar untuk menangani hal-hal semacam itu? Untuk menyadarkan ataupun merubah mindset lah orang-orang yang khususnya kan kita tinggal di desa begitu loh. Yang masyarakatnya masih kolot pemikirannya, itu seperti itu. Sebetulnya itu dari pemikiran konyol sih ya. Iya. Karena kita hidup itu sudah diberikan janji, kita sudah diberikan makan, kita sudah diberikan
nikmat yang begitu luas, harusnya kita jangan khawatir loh. Iya. Tuhan Iya tidak kan? akan miskin. Iya. Karena juga Tuhan itu tidak tidur loh. Tidak tidur. Kalau kita bekerja pasti kita mendapatkan Hasil. hasil. Apalagi ini loh, kita berjuang tidak untuk diri kita sendiri, kita berjuang untuk orang lain. Untuk orang Otomatis itu ya kita auto lah ya. auto nabung. Iya, ketika kita memang tidak punya, karena kita sudah berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Iya. Begitu. Seperti itu. Kemudian jangan kita terlalu mengejar material, kita tidak akan sampai. Jelas. Ini perkataan Anda kok filosofis sekali. Karena saya pengalaman sekali dalam hal itu. Memang ketika saya mengejar dunia, memang saya kan dulu belum ada penghasilan. Saya kepengen kaya. Saya kejar itu terus dunia, tidak sampai. Tidak sampai begitu ya. Malah kopol-kopol. Kaya tidak, meriang iya. Iya, kaya tidak meriang iya. Jadi kita kesampingkan dulu. Untuk pribadi kita kesampingkan dulu. Kita utamakan untuk orang lain. Karena kita buang ego kita terlebih dahulu. Karena itu yang nanti membuat kita terhambat. Karena hidup di dunia itu tidak cukup dengan itu. Dengan material. Kita cukupnya itu dengan kepuasan hati. Otomatis lah ya. Kita membuat orang senang. Kita melihat orang bergembira ketika kita ditolong, itu akan menjadi rasa puas tersendiri. Benar. Setelah itu kita akan mendapatkan secara tidak langsung kebahagiaan, kemudian nikmat, kemudian rezeki yang melimpah. Bukan kiai, bukan ceramah. Ini bicara pengalaman. Iya. Ini pengalaman yang sudah saya lakukan seperti itu di keansoran kebanseran. Kalau dulu pas saya menjadi ketua ranting, kebetulan saya kan juga menjadi sekretaris Banser Tangga Bencana di PC Cilacap yang berapa tahun itu. Kemudian saya mengundurkan diri karena menjelang menikah. Harus mengerem waktu, kita harus membagi waktu dengan keluarga, jadi tidak bisa, kan jaraknya jauh seperti itu. Jadi kita mengurangi kegiatan lah. Nah itu pas waktu dulu kan saya tidak perhitungan dengan materi yang ada. Kita ibaratnya 20.000 bolak-balik Cilacap kemudian ke Kawunganten lagi, kan masih tidak cukup. Tidak cukup. Oh, tidak cukup malah. Loh, dipikir secara logika iya. Kan belum tentu kita disegani di sana loh. Kan ya memang kita tidak, jangan berpikirlah kita harus disegani di sana, diututi di kopi ini dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Jadi kita memang melaksanakan tugas, ikhlas, insya Allah rezeki datang sendiri seperti itu. Mambu jangan nih. Aduh, kode. Nah, ini salah satu contoh. Iya, ini salah satu. Iya. Sebentar lagi kita disegani nih. Iya. Sebentar lagi kita disegani. Ya kan kita di sini kita podcast, kita membesarkan nama Ansor, kita berjuang. Rezeki sebentar lagi datang. Ini kan namanya real ini. Min hai sulayak tasib ini. Itu pembuktian yang real. Jadi kita beransor, berbanser, ber-NU, jangan khawatir kita tidak makan. Jangan setengah-setengah intinya. Jangan setengah-setengah. Kita full tank. Iya. Oke. Boleh? Rokok dulu. Oh, iya. Silakan. Kita santai aja gini ngobrolnya. Saya takut ini menjadi polemik loh. Nanti duluan. Ini bukan promo ya. Enggak, ini enggak ada sponsor ya, tolonglah ya. Salah satu brand untuk masuk ke podcast kita begitu. Air minum ataupun makanan ringan enggak masalah. Enggak masalah. Oke, kembali lagi Bang. Tadi di Banser ya, karena sahabat Azhar ini kan proses pertama di Banser begitu ya. Proses pertama di Banser, menemukan pendewasaan juga di Banser, menemukan begitu banyak hikmah ataupun begitu banyak barokah begitu ya
awal di Banser, setelah itu memang karena peraturan kan harus di Ansor juga. Iya. Lah dari perjalanan yang sangat panjang itu sahabat Azhar ini, apakah pernah sahabat Azhar mengalami yang namanya clash dengan anggota begitu, yang anggotanya itu tidak sepakat dengan misal apa yang diusulkan oleh sahabat Azhar, ataupun memang tidak sepakat dengan apa yang sudah dimusyawarahkan, itu menanganinya itu bagaimana? Karena memang kan pemimpin kan menangani beberapa kepala kan, Iya. banyak kepala, pasti setiap orang kepalanya isinya beda-beda gitu. Itu gimana sahabat? Kalau prinsip saya kan Tempiling. bukan seperti itu. Ketika saya mengungkapkan pendapat itu tidak harus disanggupi, tapi kita kembalikan ke audien, ke peserta musyawarah. Jadi ketika kumpulan, pendapat saya ini seperti ini loh. Gimana menurut sahabat-sahabat semuanya? Pas atau tidak, apa perlu ditambahi atau perlu dikurangi? Itu seperti itu. Silahkan, kalau perlu dikurangi ya dikurangi, perlu ditambahi Tambahi. Kalau cocok ya ayo. Seperti itu. Jadi tidak ada yang terlalu berbenturan banget, itu tidak ada ya. Tidak ada. Selama ini alhamdulillah aman-aman saja. Aman-aman saja. Kemudian juga saya dulu ya sering kali lah menjadi curhatan para cewek-cewek. Ya bukan. Alhamdulillah dulu tidak punya cewek. Para sahabat-sahabat yang memang baru masuk ke kepanseran, kemudian masuk ke jajaran pengurusan, curhat dengan saya, kemudian saya beri solasi. Iya. Solusi sedikit-sedikit masuk, kemudian dipraktekkan, alhamdulillah ada yang berhasil juga. Ada yang masuk ke dalam pemikiran sahabat-sahabat, jadi ya aman sih. Aman. Tidak terlalu ekstrim lah. Oke, berarti memang untuk menjadi seorang pimpinan begitu ya, sahabat Azhar, memang turunkan ego serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Karena memang seorang ketua itu menjadi apa ya bahasanya? Ya ujung tombak juga. Itu pasti. Iya. Apalagi lembaga non profit seperti kita ya. Iya. Ini memang tidak ada gaji, tidak dibayar oleh siapapun begitu. Karena mandiri. Lah, setelah memang banyak pengalaman tadi, banyak masukan juga ini dari sahabat Azhar ya, sahabat-sahabat, silakan nanti yang butuh nomor WA-nya jangan dihubungi ya. Enggak. Setelah perjalanan tadi yang panjang juga, berkhidmat di Banser, berkhidmat di Ansor. Lah ini kan masuk waktu itu kan sahabat ini kan belum berkeluarga begitu ya. Artinya masih bisalah membagi waktu dengan sahabat-sahabat, membagi waktu dengan organisasi begitu. Setelah sahabat Azhar ini menikah, memiliki anak bahkan begitu, ini menjadi kendala tersendiri atau tidak bagi sahabat ini? Karena kan kita sering lihat lah ya, bahwa kadang ada sahabat-sahabat yang memang aktifnya luar biasa begitu, waktu masih muda atau masih bujang lah ya, tapi setelah berkeluarga ini malah agak loyo, bahkan tidak pernah mengikuti rutinan apapun begitu. Ini sahabat Azhar pernah cara menanganinya ini gimana begitu untuk hal seperti ini? Itu tergantung prinsip ya. Prinsip. Kalau memang ditanya seperti itu, memang saya punya cita-cita. Saya kepengin bertugas itu dengan membawa anak saya. Oh begitu. Seperti itu. Jadi ketika saya itu rapat atau saya bertugas, itu kepengin kalau saya nanti sudah punya anak ya, doakan saja ya. Iya siap. Doakan saja anak saya laki-laki. Itu menjadi penerus saya. Nah, saya dari tahun-tahun sebelumnya lah. Saya kan menikah hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Jadi berarti pas corona. Iya. Oh, pas corona. Itu juga ketemunya di corona juga. Bukan, alhamdulillah istri tercantik saya itu ketemu di sekolah ya. Tapi istri sahabat Azhar ini maksudnya
mendukung dengan apa yang dilakukan oleh sahabat dengan aktif di organisasi Ansor, Banser misalnya, itu mendukung atau memang ya namanya juga berkeluarga ya, ada Iya. bumbu-bumbu tersendiri lah begitu. Iya, jelas ada bumbu tersendiri. Kalau pas awal memang sebelum menikah istri saya itu mendukung kegiatan saya karena positif. Kegiatannya itu tidak lepas dari mengaji dan mengkaji. Jadi mendukung. Kemudian setelah menikah agak kurang. Karena ya biasa namanya pengantin baru kan. Ya kan harus sering ditungguin, apalagi kondisi pas menikah itu kita saya boleh flashback sebentar. Iya, enggak masalah. Pas menikah itu saya kebetulan dadakan. Jadi pelem dadak. Itu apa ya? Tidak nyampe 1 hari. Apanya itu? Menikahnya. Menikahnya. Prosesnya itu. Prosesnya. Iya. Jadi memang setelah kita kan lamaran ya. Setelah kita lamaran, kita rencananya 3 bulan 4 bulan kita baru merencanakan pernikahan. Ternyata selang 24 hari itu 20 selang berapa bulan lah, istri dari mertua saya itu meninggal. Jadi ibunya istri saya itu meninggal. Kemudian setelah itu 24 hari itu kemudian bapaknya meninggal. Jadi setepat jam 1 itu saya ditelepon oleh teman saya, kebetulan juga ponakannya istri saya, itu telepon pas jam 1 itu. Telepon mengabari tentang iya. Pas saya baru beranjak di kasur, pas dulu kan kita bekerja di salah satu SMK juga, menjadi penunggu malam. Penjaga malam. Iya, jadi jam 1 itu saya bukan penghibur malam tapi bukan. Pas itu saya mau beranjak tidur, jam 1 ditelepon. Bang, bapaknya meninggal. Saya langsung berpikir, esok nyung bocok. langsung itu ketika ya? Itu. Nah, ketika itu betul-betul memang terjadi. Jam 1 berapa menit saya ke rumahnya istri saya. Setelah beberapa menit ya ngobrol terus persiapan itulah dan sebagainya, saya dipanggil oleh pamannya istri saya. Cara bahasanya, kowe gelem ora gelem esuk bojok. Esuk. Iya, siap. Saya seperti itu. Jiwa panser saya keluar. Itu didikan ya? Itu didikan memang. Secara memang itu sadar secara ya. Alamiah gitu. Alamiah, siap. Siap. Laksanakan gitu. Dan setelah itu saya pulang, ditanya oleh paman istri saya itu, kamu mau kemana? Mau ke rumah ngabari orang tua saya. Oh iya, nanti siap-siap. Ya siap. Nah, setelah jam 3 itu saya pulang, kondisi orang tua saya lagi tidur. Saya ketok-ketok, terus kemudian saya nyalakan lampu. Bapak saya bangun. Pak, besok aku bojok. Besok saya menikah. Itu posisi kaget atau tidak orang tua? Posisi ya baru bangun terus saya bilang seperti itu loh. Setengah sadar berarti ya. Ya masih bingung lah. bingung. Kemudian saya sampaikan orang tua istri saya itu meninggal. Innalillahi baru. Iya. Terus ibu saya dibangunkan, terus dikabari seperti itu juga. Kemudian setelah itu karena jiwa panser saya masih berapi-api ya. Aku
aku tekune lilik kek. Saya mau siap-siap apa? Tanya ke KUA. Nah, jam 3 itu loh. Kan otomatis orang lagi nyenyak-nyenyak tidur. Iya. Jadi terus dihentikan oleh orang tua saya. Disit urung subuh. Kemudian sebelum azan subuh itu saya sudah ke sana ke rumah Pak Kayim, didik saya itu. Saya konsultasi dulu. Besok saya menikah bisa apa enggak? Waduh. Oh, jawabannya seperti itu. Nah, setelah itulah ya. Cerita panjang, kemudian paginya janjinya kan jam 10. Jam 9 itu saya sudah menikah. Berarti dari jam 4 itu saya persiapan mengumpulkan surat-surat, kemudian jam 9 saya menikah. Kan sangat berarti memang diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Dan pertama kali saya menikah itu ya. Ya memang pertama kali. Ya pertama kali. Dan selamanya ya. Memang itu menikah di depannya jenazah. Waduh. Nah setelah itu berlalu lalang ya. Kan otomatis istri saya itu sendirian. Jadi kondisinya saya harus tidak mau mengerem kegiatan Ansor Banser saya yang memang aktif seperti itu. Kemudian alhamdulillah di lingkungan istri saya itu ada anak-anak mengaji. Kemudian yang mula ngaji itu ada keperluan ya butuh butuh guru. Untuk membantu. Ya, saya diperbantukan. Jadi kegiatan beransor saya itu tidak putus karena tidak ikut organisasi, tapi tetap berlangsung dengan cara yang lain. Seperti itu. Tetap dalam hal pengabdian pengabdian dan berhikmah. Oke. Terakhir ini Bang Azhar atau sahabat Azhar. Saya ingin Anda atau sahabat ini mengasih bahasanya mungkin pesan lah buat sahabat-sahabat Ansor Banser Ranting Ujung Manik yang kebetulan kan baru kemarin reor, ketua baru, kepengurusan baru untuk menjalani roda organisasi ini yang kadang kan naik turun begitu. Iya. Ini silakan sahabat. Dari saya pesan rating ranting kita. Duh keloloten. ranting Ujung Manik itu kan secara tidak disadari itu menjadi sorotan di kecamatan Kabupaten. Jadi ratingnya kita sudah tinggi loh. Jangan sampai generasi selanjutnya itu ratingnya anjlok turun. Kita sudah ratingnya sudah tinggi, apalagi kita sekarang sudah meningkat dan meningkat sampai sekarang ini kan banyak anggota, kemudian tenaganya itu sangat luar biasa, tidak seperti dulu. Tolong itu betul-betul dijaga, dipertahankan gitu ya. Minimalnya dinaikkan. Minimal. Iya. Jangan cuma dipertahankan. Dinaikkan sedikit. Kalau ada garisan satu garis lah. Iya, jangan diturunkan. Dinaikkan satu garis. Biar apa? Memang Ujung Manik itu punya sejarah yang luar biasa loh. Jadi kita flashback ke zaman dahulu, Ujung Manik itu memang luar biasa. Jadi enggak cuma menjadi ranting inspirator, tapi jadi inisiator. Bila perlu kita menjadi kontraktor. Ya kita menjadi, kalau bila perlu ini kita menjadi acuan di Kabupaten Cilacap. Ini ranting Ujung Manik. Iya, siap. Oke. Karena kadernya sekarang tidak seperti dahulu. Dulu kan kita tua-tua pemikirannya ngaji, sering ngaji dan pengisian dan sebagainya lah. Pengajian lah. Iya, kita karena kader sekarang itu muda-muda, banyak ahli IT, kemudian ahli desain dan sebagainya. Kita kembangan itu, manfaatkan itu. Bila perlu kita punya suatu usaha, kita kembangkan, kita pasarkan ya. Kita kan sudah punya, kiai punya ya. Kemudian Gus banyak.
desain punya, kita kamera punya, apalagi sound Printer. kita punya, printer kita punya, apapun punya. Punya. Bila perlu kalau ada orang hajatan kita pasang itu. Iya. Jadi butuh kiai kita ada. Dekorasi kita ada. Apa semua aja. Jadi itu bisa berkembang seperti itu. Iya. Karena organisasi juga butuh sokongan Iya, dana. jelas itu. Iya. Ya. Oke, siap. Terima kasih sahabat Azhar atas waktunya. Oke. Semoga sehat Sama-sama. selalu ya. Oke. Dilancarkan rezekinya. Amin, Mudah-mudahan amin, juga amin. cepat dapat momongan begitu ya. Amin. Ya Terima Rabbal kasih dari saya Hanifuddin. Selamat sore sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.